Legenda timnas Inggris dukung Harry Maguire bersinar di Piala Dunia. Pemanggilan Harry Maguire menimbulkan kontroversi. Pasalnya penampilan sang bek di Manchester United lagi kurang oke, di mana Maguire masih dicadangkan cukup lama oleh Erik ten Hag. Wayne Rooney sendiri mendukung keputusan dari Southgate memanggil Harry Maguire. Ia percaya bahwa sang bek bisa memberikan dampak yang bagus untuk The Three Lions di ajang Piala Dunia. Wayne Rooney mengaku tidak kaget melihat Southgate memutuskan untuk memanggil Harry Maguire ke dalam skuad timnas Inggris. Ia menyebut bahwa sang bek tampil apik di Piala Dunia 2018 dan juga Euro 2020. Jadi wajar jika Gareth Southgate percaya kepada Harry Maguire. Manajer Brentford heran Ivan Toney tak dibawa ke Piala Dunia. Manajer Brentford yakni Thomas Frank heran Ivan Toney tak dibawa ke Piala Dunia 2022. Padahal cuma Harry Kane, penyerang Inggris yang lebih subur daripada Ivan Toney. Toney kalah bersaing dengan Harry Kane, Callum Wilson dan juga Marcus Rashford. Keputusan Gareth Southgate menampilkan Toney bisa diperdebatkan. Pasalnya Ivan Toney tengah tampil di Liga Inggris musim ini dengan torehan 8 gol. Hanya Harry Kane penyerang Inggris yang dibawa ke Piala Dunia untuk punya produktivitas lebih baik daripada Ivan Toney. Harry Kane diketahui telah membuat 11 gol di Liga Inggris di musim ini. Sempat alami cedera, Messi sudah kembali berlatih. Bintang PSG Lionel Messi terlihat sudah kembali berlatih bersama rekan-rekannya di PSG. Messi pun digadang-gadang sudah bisa memperkuat Les Paris yang di laga pamungkas sebelum jeda internasional. Dengan sembuhnya Messi, timnas Argentina tak perlu khawatir lagi soal absennya La Pulga di ajang Piala Dunia nanti. Ronaldo pimpin misi Portugal meraih trofi Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Cristiano Ronaldo akan menjadi pemimpin Portugal di Piala Dunia 2022 setelah sang pelatih Fernando Santos memasukkan penyerang veteran itu ke dalam skuad 26 pemainnya. Striker United 37 tahun itu belum menjadi pilihan pertama di klubnya musim ini, tetapi ia akan menjadi bagian dari upaya negaranya menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Ronaldo akan pergi ke Piala Dunia kelimanya setelah bermain untuk negaranya dalam setiap edisi turnamen sejak tahun 2006 dan juga berikutnya. Arteta tak jagokan Spanyol juara Piala Dunia. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengindikasikan tidak menjagokan Spanyol di ajang Piala Dunia 2022. Arteta kemudian ditanya soal negara mana yang diperkirakan bakal menjadi juara. Mantan asisten dari Pep Guardiola tersebut berharap negara juara yang diperkuat oleh pemain dari Arsenal. Dari skuad Arsenal yang dipanggil ke timnas, mayoritas berasal dari Inggris dan juga Brazil. Jadi Arteta lebih menjagokan kedua negara tersebut daripada tim nasional Spanyol. Luis Enrique tak ajak Thiago dan juga David De Gea ke Piala Dunia. Ada 26 nama yang telah dipanggil oleh Luis Enrique untuk berlaga di Qatar. Di antaranya ada Sergio Busquets, Pedri dan juga Pablo Gavi. Ada juga pemain seperti David Raya dan juga Robert Sanchez. Yang mengejutkan, ia tak memanggil sejumlah nama pemain bintang yang telah berpengalaman. Sebut saja Thiago Alcantara dan juga David De Gea. Padahal keduanya adalah pemain inti di Liverpool dan juga Manchester United. Keputusan meninggalkan Thiago dan De Gea ini rupanya membuat netizen heboh. Mereka ada yang mengecam Enrique dan mempertanyakan keputusannya tersebut. Namun ada juga yang merasa lega karena keduanya bisa beristirahat. Julian Nagelsmann kesal Sadio Mane dipanggil timnas Senegal. Sadio Mane memang merupakan pemain kunci timnas Senegal, sehingga dirinya dipanggil untuk berlaga di ajang Piala Dunia 2022. Namun manajer Bayern Munchen Julian Nagelsmann justru kesal dengan pemanggilan tersebut. Alasannya adalah sederhana, Sadio Mane sedang mengalami cedera. Pemain 30 tahun itu mengalami cedera pada fibula sebelah kanan. Nagelsmann mengungkapkan kondisi dari sang pemain. Menurut laporan tim medis, cedera tersebut sangatlah parah. Begitu Senegal memasukkan nama Sadio Mane ke dalam skuad resmi, Nagelsmann merasa tidak senang. Menurutnya kesehatan pemain seharusnya yang paling utama dibandingkan dengan sepak bola. Pemanggilan Ansu Fati ke skuad Spanyol disebut sebagai perjudian besar.
Pelatih timnas Spanyol yakni Luis Enrique mengakui bahwa Ansu Fati menjadi pemain terakhir yang dimasukkannya ke dalam skuad Spanyol untuk ajang Piala Dunia 2022. Pasalnya ia masih memiliki keraguan terhadap sang pemain. Fati diragukan bukan karena kemampuannya. Pemain 20 tahun itu diragukan gara-gara kondisinya yang masih belum pulih dari cedera. Enrique memahami situasi yang telah terjadi. Dia bahkan tidak sungkan untuk mengakui bahwa pemanggilan Fati merupakan perjudian yang harus dilakukannya. Namun Enrique sengaja memanggilnya untuk memberikan stimulus agar sang pemain kembali ke performa terbaiknya. Ansu Fati nantinya akan bersaing dengan 7 pemain depan Spanyol lainnya yang dibawa menuju Qatar. Paulo Dybala dipastikan gabung dengan timnas Argentina. Pemanggilan Paulo Dybala ke skuad resmi timnas Argentina ke Piala Dunia sempat mengundang tanda tanya. Pasalnya sang pemain dikabarkan mengalami cedera, namun ia dikabarkan sudah terlihat di latihan bersama AS Roma. Laporan dari Gazzetta dello Sport tidak menjelaskan lebih lanjut soal kondisi terbaru dari Dybala. Tidak ada pula penjelasan latihannya sudah bisa bersama tim ataukah terpisah. Walaupun sudah latihan, belum ada konfirmasi terkait apakah Dybala bisa bermain membela AS Roma melawan Torino di Stadion Olimpico pada pekan ke-15 Liga Italia pada Minggu malam. Trent Alexander-Arnold diragukan di Piala Dunia. Satu hal yang membuat Trent Alexander-Arnold tidak difavoritkan mengisi posisi bek kanan The Lion adalah karena atribut bertahannya yang kini rendah. Di musim ini Trent Alexander-Arnold jadi sasaran kritik karena cara bertahannya tersebut. Kendati demikian, klub memastikan bahwa pemainnya itu tidak terpengaruh dengan kritik yang berdatangan kepada dirinya. TA selalu berusaha yang terbaik di setiap pertandingannya. Klub memastikan bahwa Trent Alexander-Arnold sebetulnya selalu bertahan dengan baik. Ia menunjukkan beberapa pertandingan untuk menunjukkan betapa pentingnya kehadiran dari sang pemain di sisi kanan pertahanan milik Liverpool tersebut. Jadi di Piala Dunia 2022 nanti, klub memberikan semangat kepada Trent Alexander-Arnold. Tak hanya itu, pelatih asal Jerman itu meminta agar Inggris menaruh kepercayaan besar kepada TAA untuk bisa bermain di posisinya. Hansi Flick ungkap alasan mengenai kembalinya Mario Götze. Kembalinya sosok Mario Götze ke dalam skuad Panzer di Piala Dunia 2022 menarik perhatian. Sebab pemain berusia 30 tahun itu terakhir kali membela timnas Jerman pada tahun 2017 silam. Menurut Hansi Flick, ketika Götze mengetahui namanya menjadi bagian skuad timnas Jerman yang akan dibawa ke Piala Dunia, ia langsung gembira akan berita tersebut. Ex-pelatih Bayern Munchen tersebut tak henti-hentinya mendapatkan ucapan terima kasih dari Mario Götze. Hansi Flick secara belak-belakan mengakui performa Mario Götze pada musim ini. Bermain bersama Frankfurt, Götze mampu menjadi pemain andalan bagi klub berjuluk The Adler tersebut. Tammy Abraham dan Fikayo Tomori tak dipanggil timnas Inggris. Tammy Abraham dan Fikayo Tomori tak dipanggil timnas Inggris. Southgate memutuskan untuk tidak memanggil dua mantan pemain Chelsea, yakni Tammy Abraham dan juga Fikayo Tomori. Hal ini cukup mengejutkan, mengingat kedua pemain yang bermain di Serie A Italia tersebut bermain cukup apik bersama klubnya masing-masing. Dan salah satu mantan pemain timnas Inggris yakni Rio Ferdinand mengaku tak terkejut mengenai keputusan Southgate mengenai kedua pemain tersebut. Termasuknya Tammy Abraham dan juga Fikayo Tomori membuat banyak spekulasi mengenai faktor Serie A Italia sebagai alasan utama dari Gareth Southgate. Wajar saja jika hal itu dipertanyakan mengingat Southgate memanggil mayoritas pemain yang berlaga di Liga Premier Inggris. Bahkan dari 26 pemain, hanya Jude Bellingham yang merupakan pemain di luar Liga Premier Inggris. Jurgen Klopp dihukum oleh FA. Hukuman FA untuk Jurgen Klopp akhirnya keluar. Manajer Liverpool itu dilarang mendampingi tim 1 kali. Dengan begitu Klopp akan absen ketika Liverpool berhadapan dengan Southampton pada pekan ke-16 Liga Premier Inggris. Klopp dihukum lantaran melakukan protes berlebihan pada ofisial pertandingan pada saat menghadapi Manchester City pada pertengahan Oktober yang lalu. Selepas laga, Klopp sebenarnya sudah diberikan hukuman. Pelatih asal Jerman itu diwajibkan membayar denda sebesar 30.000 pound sterling. Namun FA tidak berhenti menelusuri kejadian tersebut. Alhasil FA kini menambahkan hukuman kepada sang pelatih.
Antonio Conte blak-blakan minta kontrak baru di Tottenham. Antonio Conte didapuk menjadi juru latih Tottenham pada November 2021 yang lalu. Ia diangkut dari Inter Milan. Sementara itu kontraknya sendiri akan habis pada musim panas mendatang. Conte pun meminta kontrak baru, mengingat apa yang sudah dicapainya sejauh ini bersama The Lily-Whites. Pencapaian terbaik Conte di musim pertamanya di Liga Inggris adalah finish di peringkat keempat. Tottenham pun mendapatkan jatah ke Liga Champions di musim ini. Antonio Conte pun tidak menutup kemungkinan ingin bertahan selama mungkin di suatu klub. Namun jika menengok ke belakang, Antonio Conte paling lama bertahan di satu klub hanya 2 musim secara berturut-turut. Gary Neville tuding Ronaldo tak penuhi perannya sebagai salah satu kapten Manchester United. Legenda Manchester United Gary Neville menilai Cristiano Ronaldo tidak memenuhi perannya sebagai salah satu kapten dari klub Manchester United. Ronaldo diketahui menjadi kapten Manchester United pada pertandingan terakhir melawan Aston Villa di Liga Inggris pada 6 November yang lalu. Menurut Neville, Ronaldo harus berbicara tentang tim daripada memposting sesuatu di media sosial. Gary Neville menegaskan bahwa Ronaldo harus benar-benar berbicara dan berperan sebagai layaknya kapten. Barcelona gigit jari, Yuri Tillman disebut akan merapat ke Arsenal. Barcelona disebut mengincar gelandang Leicester City yakni Yuri Tillman. Namun dengan Barcelona masih dalam situasi krisis keuangan, direktur klub yakni Matteo Allemani telah mengkonfirmasi masih memprioritaskan pemain yang berstatus sebagai bebas transfer. Kontrak Tillman di Stadion King Power akan habis pada akhir musim ini. Pemain 25 tahun itu juga tidak mengindikasikan keinginannya untuk menandatangani kontrak yang baru. Karena itulah sejumlah klub tertarik untuk bisa mendapatkannya pada musim depan. Dikutip dari Barca Universal, kini Barcelona harus gigit jari karena pemain internasional Belgia tersebut dikabarkan lebih memilih untuk bertahan di ajang Liga Premier Inggris. Dikabarkan Arsenal menjadi yang terdepan untuk bisa mendapatkan gelandang itu menjelang musim yang baru. Real Madrid tetapkan Victor Osimhen sebagai suksesor dari Karim Benzema. Daftar peminat Victor Osimhen di tahun 2023 bertambah panjang. Raksasa Spanyol Real Madrid dilaporkan ingin menjadikan sang striker untuk bergabung dengan tim mereka pada musim depan. Dilansir dari Sport, Real Madrid terkesan dengan jasa dari Osimhen. Mereka ingin menjadikannya sebagai penerus dari Karim Benzema di lini serang. Benzema dalam beberapa tahun terakhir menjadi tulang punggung bagi Real Madrid, namun usianya kini sudah mulai menua dan performanya sedikit banyak mulai menurun. Alhasil Real Madrid menilai tim mereka perlu menyiapkan pengganti bagi Benzema, dan Victor Osimhen dinilai punya gaya bermain yang mirip dengan Karim Benzema, sehingga ia dinilai bisa menjadi pengganti yang bagus untuk sang striker Prancis tersebut.